Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar, untuk sama-sama saya dan Anda gitu ya yang menyimak tayangan ini, sama-sama belajar untuk, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kita untuk memiliki kebermanfaatan yang luas. Salah satunya dengan menguasai bagaimana cara kita memahami anak didik. Alhamdulillah, eee, Allah sudah memfasilitasi kita satu alat yang disusun oleh, para profesor begitu ya, yang dibuat, untuk memfasilitasi kita dengan mudah begitu, mengolah kemudian memperoleh data-data tentang siswa, sehingga ketika kita nanti belajar menginterpretasikannya, mudah-mudahan sekali lagi menuai kebermanfaatan yang banyak gitu. Nah, video ini adalah, video lanjutan dari 3 video sebelumnya, di mana video yang ketiga adalah video instalasi ya, instalasi ATP, analisis tugas perkembangan, yang mudah-mudahan pada kesempatan ini seluruh, eee, mahasiswa Anda begitu ya, sudah terinstal di dalam laptopnya, software yang dimaksud. Nah, hari ini, pada kesempatan ini, saya ingin, sharing kalau pada saat instalasi itu, di video instalasi itu bercerita tentang, bagaimana cara menginstal, kemudian fitur-fitur atau menu apa saja yang ada di sana, lalu, kira-kira output-nya akan seperti apa. Nah, sekarang secara real step by step, mudah-mudahan sampai pada menginterpretasikan makna apa yang muncul dari output yang dikeluarkan dari ATP itu bisa, disampaikan dan dipahami oleh Anda semua. Oke, saya akan share screen. Oke, keseluruhan, entire screen berarti ya. Nah, entah seperti apa ini tampilannya, tapi mungkin akan ada keseluruhan layar yang, akan saya tampilkan. Pertama, saya akan buka dulu ATP-nya, ATP. Nah, kita buka, pelan-pelan aja ya. Oke, nah di sini kita buka pelan-pelan, ini apa dan seterusnya sudah ada di video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba mempraktekkan dengan sebelumnya mengimajinasikan bahwa Anda itu membagikan soal. Oh iya ya, nanti soalnya akan saya tunjukkan, mohon maaf, nanti akan ada di link akan disematkan di link gitu ya. Eee, Soal tersebut kemudian sebagaimana saya sampaikan di video sebelumnya, ketika itu sudah dibagikan ke siswa, kemudian siswa mengisi, kemudian diambil lagi kertas lembar jawabnya oleh kita, lalu kita rekap. Nah, sekarang kita mulai praktek nih. Di sini kan ada sekolah, silahkan isi misalnya sekolahnya SD negeri, eee, SD negeri masa depan. Nah, gitu ya. Kelas yang kita analisis misalnya kelas 5, kelompoknya kelompok misalnya 5A, 5B, 5A misalnya ya. Oke. Nah, eee, ketika kita, apa namanya, misalnya ini katakanlah lembar jawabnya ya, lembar jawabannya. Lembar jawaban ini terdiri dari respon siswa terhadap pernyataan-pernyataan yang ada gitu. Pernyataan yang
pada saat, di video sebelumnya sudah saya sampaikan, ada di sini nih, di ranah soal. Nah, pernyataan dari 10 aspek ini ingat, ada aspek landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, peran sosial sebagai pria atau wanita, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian dan perilaku ekonomis, wawasan dan persiapan karir, terakhir kematangan hubungan dengan teman sebaya. Nah, di masing-masing aspek ini, yang sebagaimana kita ketahui ada 10 aspek, itu ada sejumlah pernyataan yang diacak begitu ya. Ya, jadi ini kan, kalau Anda semester 6 tentu pernah belajar, mata kuliah evaluasi dan ya seperti ini. Dari 10 aspek itu yang saya sampaikan ada indikatornya, kemudian dibuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Nah, ini bentuk itemnya Pak, kok beda seperti yang kenapa nggak tinggi, sedang sering, tidak pernah, jarang, selalu, dan segala macam itu. Ini model model instrumennya adalah pair comparison. Jadi perbandingan, pasangan kalimat. Nah ini, kalimatnya ada 4, siswa diminta untuk memilih salah satu yang lebih atau sangat menggambarkan dirinya. Nah gitu ya. Jadi ada landasan religius, satu item, ada satu item lagi, ada satu item lagi. Item itu item butir ini ya. Di dalam satu butir ini ada 4 item, nah dalam satu item ada 4 item ya, maksud saya ada 4 statement, ada 4 pernyataan yang harus dipilih oleh, siswa begitu ya, mana yang paling menggambarkan dirinya. Nah, item-item ini dibuat dalam bentuk, bukan soal ya, disusun menjadi 50 soal, katakanlah begitu. Soal itu dalam pengertian pernyataan tadi, ini satu soal terdiri dari 4 item, atau satu item terdiri dari 4 pernyataan, sama saja item tuh butir, soal kedua, soal ketiga. Nah, tetapi ini tidak berurutan seperti ini ya, itu diacak lagi dan, tentu saja menggunakan rumus tertentu. Tenang, bagi Anda yang semester 2 kita akan belajar, yang semester 6 ya inilah gitu ya kurang lebih kalaupun kemarin perkuliahan kita, agak terpotong tidak sampai mendetail terkait dengan ini, tetapi item-item atau butir-butir soal ini, itu disusun sehingga ada total 50 pernyataan dan ada 10 untuk mengukur konsistensi, gitu ya. Mengukur konsistensi itu berarti anak akan membaca satu item atau beberapa item atau 10 item tepatnya begitu ya, ditempatkan pada, nomor-nomor tertentu untuk melihat konsistensinya. Apakah jawaban yang diberikan itu konsisten memilih pernyataan itu atau tidak, gitu. Oke, nah jadi ini saya hanya menjelaskan tadi terkait dengan 10 aspek ini dipecah menjadi item-item atau butir-butir soal atau pernyataan, di mana satu butir pernyataan itu terdiri dari di mana satu butir soal itu terdiri dari 4 pernyataan yang harus dipilih oleh siswa, begitu ya. Mana yang paling menggambarkan dirinya. Nah, itu kuncinya. Siswa harus, betul-betul ketika memilih satu item, itu memang menggambarkan dirinya. Kalau siswa main-main, itu nanti ya kita akan bahas bahwa itu akan menghasilkan data yang bias, melenceng dari aslinya. Jadi, apalagi kalau konsistensinya barangkali nanti nilainya rendah, berarti mungkin ada persoalan ketika proses pengisian tidak serius, kemudian kita memberikan instruksinya tidak jelas, tidak dipahami dan seterusnya. Maka ketika membagikan soal dan pernyataan atau, pernyataan itu di dalam soal itu, kemudian lembar jawaban, instruksinya harus sangat jelas. Oke. Nah, kembali jadi dari 10 aspek ini diterjemahkan atau dijabarkan ke dalam 50, butir soal. Nah, 50 butir soal ini di mana? Di sini nih, lihat. 1, 2, 3 dan segala macam disebar. Nanti kita akan lakukan rekapitulasi. Rekapitulasi tadi
Yang dimaksud adalah ketika saya, memperoleh atau Anda memperoleh lembar jawaban dari siswa, nah itu yang direkap begitu ya. Contoh, nah kita kembali ke contoh, misalnya Anda di SD Negeri Masa Depan yang diungkap datanya kelas 5, kelompoknya kelompok kelas A, misalnya 5A. Nah, kan ini ada tanda begini, ini artinya kita tidak bisa melakukan apa-apa, kalau klik ini kita bisa membuat, atau mengedit apa yang ada di sini. Misalnya kelas 5, nomor induknya 1243, namanya Asep. Nah, kayaknya nggak enak ya, namanya Sandi, nggak enak juga, bentar, namanya Sierra. Nah, beliau kan perempuan insya Allah. Nah ya, kar 1 dan kar 2 ini dikosongkan aja dulu, sebetulnya ini ada penjelasannya tetapi tidak terlalu urgent untuk kita pelajari gitu ya. Oke, nah kalau tadi nomor 1 itu ada 4 pernyataan, 4 ya, itu ada hurufnya tuh, A, B, C, D. Nah, dari 4 pernyataan itu mana yang mereka lebih menggambarkan, dirinya, maka itu yang akan dituangkan. Misalnya kita lihat Sierra ini, mohon maaf Bu Sierra ya, dia memilih B misalnya, pernyataan B. Misalnya ketika kita lihat misalnya di bagian mana, misalnya nomor tertentu ya, belum tentu ini 6.1, 6.1 ini adalah penjabaran indikator yang dibuat untuk pernyataan. Nah, soal tertentu ini terdiri dari 4 pernyataan. Ada A, B, C, dan D. Ketika memilih A skornya 3, ketika memilih B skornya 1, C skornya 2, dan D skornya 4. Misalnya, ini tentang peran sosial pria dan wanita nih. Sierra itu lebih memilih C misalnya. Kalimatnya, saya lebih suka bermain dengan kelompok yang jenis kelaminnya sama. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan atau Sierra itu memilih D, nah beliau itu menggambarkan dirinya dengan kalimat ini, "Saya menghargai teman walaupun berbeda jenis kelamin." Begitu ya, jadi peran sosial wanitanya udah lebih, kuat begitu ya. Apakah lebih suka bermain dengan kelompok jenis kelamin yang sama? Salah, ini bukan masalah benar atau salah, tetapi skornya itu dinilai hanya 2. Ini oleh para profesor itu yang kalau hanya bermain dengan kelompok jenis yang sama saja, artinya penerimaan diri terhadap perbedaan jenis kelamin masih lemah, oleh karena itu skornya hanya 2. Dibandingkan dengan saya senang sebagai laki-laki bagi laki-laki, atau saya senang sebagai, perempuan bagi perempuan. Nah, itu skornya 3. Rasa senang itu, mendorong dirinya di dalamnya ada penghargaan. Tapi kalau hanya sekedar bermain dengan kelompok jenis kelaminnya yang sama, itu hanya untuk seperti nanti kita lihat pada levelnya itu konformitas, hanya ingin diterima saja, ya udah aku perempuan, jadi mainnya sama perempuan aja, nggak boleh sama laki-laki misalnya gitu ya. Bukan jadi tapi bukan berarti, bermain, dengan laki-laki itu salah, tetapi si anak ini kalau memilih yang C, berarti hanya bermain dengan laki-laki tanpa ada hanya dengan bermain laki-laki atau dengan perempuan gitu ya, yang penting jenis kelaminnya sama. Nah, berarti yang si anak ini tuh belum ada muncul rasa penghargaan, "Oh iya, apa-apa bermain dengan laki-laki juga atau perempuan juga, tetapi kita jaga jarak apa segala macam gitu ya, menjaga diri, menghargai diri karena kita berbeda." Nah, yang paling parah kalau memilih B, saya tidak tahu bahwa ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, ini lebih parah, gitu ya. Nah, contoh, Sierra itu tadi memilih C. Nah, memilih C, berarti di sini tulis C. Kita cek lagi nomor berikutnya, kita cek lagi misalnya ke soal yang lain, kematangan intelektual, misalnya di soal tertentu, saya menganggap musyawarah sebagai cara efektif memutuskan sesuatu. C lagi. Oke. Nah, nanti di lembar ini tuh memang hurufnya saja. Jadi Anda,
nanti rekapnya ini akan seperti ini, D, A, D, B, 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 D, A, B, D, B, C, B, C, B, D, misalnya ya. Nah gitu ya. Nah gitu, jadi ini diselesaikan sampai ke 50. Selesai 50 itu berarti selesai satu orang, gitu ya. Lalu rekap lagi misalnya, oh iya salah, bukan salah, terlewat. Tadi saya tidak ini kan ini baru satu orang ya, silahkan rubah dulu ini berapa orang yang akan direkap pada kelompok 5A ini. Misalnya saya mengujikan atau mengetes atau membagikan psikotes atau pengukuran tugas perkembangan ini ke kelas 5A yang jumlahnya ada 35 orang. Ketika ini di-enter, nah maka kolomnya tersedia untuk 35 orang. Nah, kita lihat nih ya. Nih, terus sampai 35. Jadi dengan mengubah, jumlah yang direkap di sini, misalnya 40 siswa Anda ngerekap, nah maka di sininya juga ada 40. Nah, itu baru kita satu nih, baru Sierra aja. Belum di sini ada Andin, belum ada tadi Asep, belum ada Arasi. Nah, itu ya. Jadi, eee, ini adalah apa namanya, contoh bagaimana nanti Anda akan memasukkan data-data yang ada di lembar jawab siswa, satu persatu sampai jumlah, rekapan satu kelas atau satu kelompok itu selesai, itu satu ya. Nah, karena kita punya data yang sudah jadi, maka kita ambil saja kan datanya, data sampelnya, jreng. Nah, ini banyak ya. Kita ulang lagi, SD Negeri Masa Depan. Nya 5, 5-nya 5. Di sini ada 41 data. Nah, kalau misalnya tadi kan ini bisa dirubah nih, ini Hilman Firdaus, oh salah ternyata, Hilman Fahroji. Siapa tuh? Pokoknya ya ada namanya Hilman Fahroji. Nah, supaya tidak bisa diedit, supaya tidak kena misalnya tanpa sadar Anda ngantuk ngeklik misalnya jadi ini H, wah salah tuh. Ini kembalikan ke seperti semula. Nah, lalu ininya ditutup nih. Nah, ditutup begitu ya. Supaya ini ketika kita ini saya sedang ngetik tuh, tapi tidak berubah. Tuh, Anda agar dapat mengedit data, tekan dulu tombol yang ini, gitu. Jadi aman, gitu ya, kalau kalau rekapnya sudah bagus. Nah, sekarang setelah beres nih, ada rekap, beres, kita hitung nih, klik halilintar ini, eksekusi dihitung, klik. Nah, tidak terjadi apa-apa kan, karena memang ini prosesnya ada internal ya, proses software. Nah, setelah dihitung, kita bisa melakukan analisis. Yang pertama, kita lihat nih ya, untuk satu kelas ini, kita sebut itu sebagai satu kelompok. Nah, makanya analisisnya adalah analisis kelompok. Kita klik. Nah, ini analisis kelompok. Grafik profil kelompok, gitu ya. Sebelum saya jelaskan, nanti kita lihat. Oke, misalnya kita mau print nih. Gimana nih cara ngeprintnya? Coba kita lihat. Nih, print, klik file, klik print, klik set penanggung jawab dulu utamakan. Misalnya nama Anda Asep, Asepnya Asep Jainal, Jainal Ausof, itu nama terkenal ya. Jabatan wali kelas 5A, misalnya. 4 titik mangsa, misalnya titik mangsanya di Cililin. Nah, klik OK. Ini akan memunculkan nanti, hasil print out-nya seperti ini. Kita cek, kita print, misalnya kita print profil kelompok, klik. Nah, di sini akan ada hasilnya nih. Nih hasilnya ini. Bentar. Nah, aduh terlalu kecil ya, ini susah ngambil. Nah, ini adalah hasil kelompoknya. Di sini ada
logonya ya ini memang ciptaan orang UPI jadi terpaksa ada logo UPI-nya. Kemudian ini hasil pengolahan ATP, profil kelompok, SD Negeri Masa Depan kelas 5 kelompok A. Di sini ada tulisan rahasia. Nah, rahasia yang dimaksud adalah karena memang ini data rahasia, data yang hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan tertentu, ada etika untuk pengungkapan data, ya. Nah, kemudian ini adalah grafik profil kelompok, kemudian ini tingkat perkembangannya dari yang kemarin saya jabarkan ada impulsif, ada perlindungan diri, ada konformitas, ada sadar diri. Untuk SD ada 4 tingkatan awal ini. Oke ya, nah ini keterangan aspeknya, aspek 1 itu landasan hidup religius, ya aspek 2 landasan perilaku etis dan segala macam. Nah, kemudian di sini ada titik mangsa tadi karena ditulis Cililin menjadi keluarnya di sini Cililin, hari ini tanggal 8 Maret 2000 2021 yang menandatangani di bawahnya adalah Asep Jainal, wali kelas 5A. Nah, gitu ini tampilannya seperti ini ya. Nah, itu di-print, nah itu dibagikan atau menjadi data bagi guru bahwa profil kelompoknya seperti ini. Nah, sekarang kita bahas nih di profil kelompok. Nanti data kita masuk ke analisis individu. Kita lihat dulu profil kelompok. Nah, di sini ada tampilannya dulu ya. Tampilannya yang pertama ada garis-garis warna kuning. Nah, garis warna kuning ini menunjukkan capaian. Ada capaian level, ada capaian tingkatan level, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4. Ingat nih tingkatan itu apa saja tadi? Kita lihat, mana mana mana, eee, print profil kelompok. Tingkatan yang pertama adalah impulsif, ya. Nanti saya akan berikan filenya karakteristik impulsif itu seperti apa. Impulsif tuh seenaknya dewek cenah gitu, apa ya, seenake dewe. Nah, gitu ya. Impulsif tuh ya impulsif, egosentrisnya sangat, dominan gitu. Yang berikutnya adalah perlindungan. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan siswa itu hanya untuk demi kepentingan dirinya sendiri, melindungi dirinya supaya tidak terancam gitu ya. Yang berikutnya yang ketiga adalah konformitas, level ketiga adalah konformitas. Jadi dia melakukan satu aktivitas tertentu, tindakan tertentu, berperilaku tertentu itu hanya sebagai bagian dari, ingin ada kebersamaan aja, konformis gitu ya, konformitas, kebersamaannya hanya dilihat dari label tertentu yang dianggap sama. Tetapi yang keempat, yang terakhir ini adalah sadar diri, perilakunya didorong oleh pemahaman yang baik tentang situasi dan dikaitkan dengan dirinya, makanya disebut sadar diri. Jadi ini 4 itu ya, 1 impulsif, perlindungan diri, konformitas, dan sadar diri. Itu di mana jabarannya? Di sini. Nih, kalau garis yang nanti ada mungkin levelnya di sini, oh berarti anak ini impulsif. Kalau levelnya di 2, oh berarti anak ini level perlindungan diri. Kalau di 3, oh berarti anak ini di, konformitas. Kalau di level 4, oh berarti anak ini sadar diri. Nah, gitu ya. Nah, sekarang, ini yang kuning tadi ya, garis kuning ini adalah capaian, skor. Nah, capaian ya. Nah, lihat, ini apa yang horizontal ini kuning juga, ya ini. Ini itu adalah rata-rata capaian kelompok gitu ya, per aspek di kelompok ini. Ada di sini nih. Coba kita lihat, rata-rata tugas perkembangan kelompok 3,20. 3 ini garis, koma 20. Jadi agak ke atas sedikit nih gitu. Ini posisinya 3,20. Kenapa rata-rata tugas perkembangan? Kan aspeknya banyak, ada 10, ini 10 itu ditambahkan. Nah, ini nih ada yang 3,25, 3,4 atau 35, 3,0, 3,1 ya kalau dinaikin 3,0 ini 3,1, 3,3 dan seterusnya. Namanya rata-rata ditambahkan dibagi jumlah gitu ya. Capaiannya berapa? 3,2. Nah, rata-rata konsistensinya 7,4 dari 10. Artinya ini sudah lebih dari cukup. Kalau katakanlah cukup itu 6, maka 7,4 lebih dari cukup berdasarkan rentang 10, gitu ya.
Nah, jadi cukup konsisten nih kelas ini. Nah, itu bahasanya adalah bahasa kelas ini, kelompok ini. Lalu bagaimana cara menginterpretasikannya ini? Oke, yang pertama levelnya dulu. Levelnya kelompok ini atau kelas, 5A ini, nanti kalau ada yang bertanya, "Bu, level kelas 5A itu, tugas perkembangannya gimana ya?" Oh, level tugas perkembangannya rata-ratanya berada di 3,2 Pak, misalnya. Ya itu teh apa artinya, Bu? Itu artinya dia pada level 3 itu apa tadi? Tingkatan level tadi? Itu pada level konformitas, konformis. Jadi anak-anak ini sangat solid, menunjukkan dirinya berperilaku itu, dominan, konformitas. Karena ingin sama dengan yang lain, saya laki-laki, misalnya ya harus bermain dengan laki-laki, kemudian, saya harus, apa namanya, mengerjakan tugas bersama-sama. Jadi masanya adalah masa berkelompok, begitu ya. Jadi dominan profilnya adalah profil demi kepentingan kebersamaan di dalam kelompok. Ada penerimaan, aturan-aturan kelompok di dalamnya, gitu ya. Nah, jadi ketika ditanya lagi, "Bagaimana Bu, level tugas perkembangan anak Ibu yang diukur itu di kelas 5A?" Oh, di kelas 5A itu, Pak, anak-anaknya mayoritas kenapa mayoritas atau umumnya itu karena rata-rata gitu ya, rata-rata sudah mencapai tingkat konformitas lebih sedikit ke sadar diri. Kenapa lebih sedikit? Karena 0,2 ada bonus sedikit lebih ke cenderung ke sadar diri, begitu. Bayang ya. Jadi, oke saya buat kalimat supaya memudahkan begini ya. Jadi kita akan membuat profil. Jadi ini, profil kelompok kelas 5A. Nah, jadi berdasarkan grafik ini, satu-satu aja, kita bisa simpulkan, bisa sampaikan kecenderungan apa ya, profil, capaian, ini kayaknya nggak kelihatan ya, nanti saya perbesar deh. Nah, kecenderungan profil capaian tugas perkembangan siswa kelas 5A adalah pada tingkat boleh, pada level boleh, level konformitas, dominan ya, dominan level konformitas. Pada tingkat level atau misalnya kecenderungan juga itu bahasa. Jadi bahasa-bahasa pengukuran psikologis itu atau, analisa interpretasi psikologis itu apalagi konsistensinya tadi 7 ya, memang lebih dari cukup tapi itu masih agak kurang gitu ya, maka disebutnya kecenderungan. Nih harus nih di-bold, saya underline, saya miringin, kecenderungan bahasanya. Cenderung profil tugas perkembangan siswanya itu adalah pada tingkat level nah ini juga tidak langsung judgemental, jadi kita tambah lagi mayoritas boleh, misalnya umumnya boleh, kebanyakan boleh. Jadi gunakan kata-kata ini nih, ya. Jadi kecenderungan profil capaian tugas perkembangan siswa kelas 5A tadi adalah pada eee, adalah ini, nggak pakai pada ini biar enak, mayoritas baru di sini pada tingkat atau level konformitas, begitu ya. Karena apa? Skornya 3,02. "Pak, bagaimana kalau nanti skornya misalnya bagaimana kalau skornya, 3,5? Kalau skornya 3,5 artinya di tengah ini nih, ya kan garisnya, di tengah ini artinya ini kalimatnya, kecenderungan profil capaian tugas perkembangan siswa adalah atau misalnya mayoritas atau umumnya, kebanyakan berada di antara
level konformitas dengan sadar diri. Karena apa? Karena skornya 3,5 ya. Oh, jadi anak-anak Ibu tuh gimana, Bu? Ya anak-anak saya di kelas 5A itu mayoritas antara konformitas dan sadar diri. Karena apa? Karena skornya 3,5. Artinya apa, Bu? Artinya anak-anak saya itu ya, Pak, kalau berperilaku, dia bisa jadi atas dasar kesadaran dirinya dalam situasi tertentu, bisa jadi karena ingin sama-sama saja sebagai sebuah kebersamaan, keseragaman supaya diterima di kelompok tertentu. Bayang ya? Jadi kadang-kadang di dalam situasi tertentu anak-anak ini berperilaku berdasarkan kesadaran dirinya, tapi juga di dalam kondisi tertentu ada unsur konformitasnya, ada unsur, "Oh saya ingin diterima di kelompok, oh saya melakukan perilaku ini karena taat pada aturan kelompok, norma yang berlaku." Dan itu, level di atas konformitas, tapi belum ke sadar diri gitu. Jadi masih masih apa ya istilahnya, in the middle of, di tengah gitu. Konformitas itu melebihi konformitas, tetapi mau disebut sadar diri, belum sadar diri. Jadi in between gitu ya, in the middle of. Karena skornya 3,5. Bagaimana Pak kalau 3,8? Jawabannya nanti tulisannya jadi kecenderungan profil capaian tugas perkembangan siswa kelas 5A mayoritas atau umumnya kebanyakan pada level eh, kebanyakan pada level sadar diri, sebagian pada level sebagian kecil level konformitas gitu. Nah, jadi terjemahnya gitu. Kenapa? Karena di ininya cenderung ke 4, jadi cenderung mencapai dominan pada level sadar diri ya, mendekati, sadar diri, tapi sebagian kecil masih dominan pada level sebagian kecil pada level sebagian kecil dominan pada level konformitas, gitu ya. Jadi, itu ini bicaranya baru kelompok nih, baru kelompok, bukan individu. Jadi penjelasannya kita bayangkan bahwa kita itu membuat satu kesimpulan atau statement statement, generalisasi, pengumuman dari berbagai macam, profil tugas perkembangan siswa di dalam satu kelas. Kan ini ada berapa tadi tuh? Lihat, jumlah peserta 41. Kita diminta memberikan gambaran profil kelompok, maka bahasanya kita adalah bahasa kelompok. Kecenderungan profil capaian tugas siswa kelas 5A ini jelas kelompok kelas 5A mayoritas umumnya. Bayangkan ketika kita menyampaikan ini, bayangkan ada siswa dengan level-level karakteristik tertentu. Tetapi kalau skornya 3,8 berarti kecenderungan menuju, mohon maaf nih, menuju sadar diri, tambah ya, tambah menuju biar lebih tenang ya. Karena memang belum sadar diri persis, belum lebih sadar diri juga. Jadi ini mohon tambah, menuju sadar diri, sebagian kecil dominan pada level konformitas. Karena rata-ratanya 3,8. Jadi ada sebagian kecil yang di bawah 3,8. Oke, understood ya? Hopefully. Oke. Nah, kembali tadi itu 3,2. Karena 3,2 nih, karena rata-ratanya 3,2, bahasanya adalah kecenderungan profil capaian tugas perkembangan siswa kelas 5A, mayoritas umumnya berada pada tingkat atau level apa tadi? Konformitas, ya, sebagian kecil pada level sadar diri, tapi sangat kecil ya, sebagian, mmm, bisa tulis sangat kecil, ada atau kalimatnya bisa walaupun nih, ini silakan aja ya, yang penting
bisa dipahami ini mayoritas konformitas karena pada level 3 tapi ada 0,2 kita buat walaupun sangat kecil, walaupun ada sangat kecil, eee, jumlahnya pada level sadar diri yang 0,2-nya gitu. Kebayang ya? Jadi intinya gini nih, kalau di setelah 3,2, 3,3 itu berarti berada mayoritas, nah bahasanya ya, mayoritas kecenderungan berada di level, konformitas, sebagian kecil sudah menuju sadar diri gitu ya, menuju lebih baik, menggunakan kata menuju. Karena apa? Masih jauh ke sadar dirinya. Oke, gitu. Oke, itu baru baru penjelasan rata-rata capaian tugas, perkembangan secara kelompok. Ingat, gunakan selalu cenderung, bukan kita tidak yakin akan hasilnya, tapi lihat konsistensinya. Kalaupun ini 9 dari 10, tetap kita harus menyatakan kecenderungan, supaya nanti itu bisa memotivasi untuk ada terjadinya perubahan. Ini bukan saklek, "Wah, anak ini begini." Ya, betul pada saat pada saat pengukuran, tapi kalau memperoleh perlakuan lebih, dites lagi di bulan depan, misalnya 1 semester yang akan datang atau 1 tahun yang akan datang, barangkali ini bisa berubah, karena tergantung perlakuan kita ya, hasil pendidikan kita. Nah, jadi sekali lagi ini adalah levelnya, warna kuning ini adalah, capaian rata-rata level per aspek tugas perkembangan, ada 10, apa saja yang tadi 10 itu? Nah, kita lihat yang hijau, bar ini, yang hijau 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 ini ada 10, itu apa saja sih? Nah, lihat di soal. Aspek satu sekarang kita bahas ya, profilnya ya. Nah, kan ini capaian kelompok nih. Bentar, kita lihat. Nah, capaian kelompok itu aspek satu landasan hidup religius. Skornya 3,25. Cara menginterpretasikannya gimana? Aspek landasan hidup religius siswa-siswa kelas 5A itu cenderung perlindungan diri, sebagian besar perilaku kehidupan religiusnya menuju sebagian kecil menuju, sadar diri gitu ya, karena 0,25 nih, di atas rata-rata capaian tugas perkembangan. Oke, saya tulis lagi ya, ini kan 3,25 tadi ya, 3,25 untuk religius. Landasan maaf, landasan religius. Aspek landasan religius siswa umumnya ada pada level apa tadi, konformitas, pada level konformitas, lalu sebagian kecil saja menuju sadar diri, dan itu masih jauh ya. Nah, gitu, tapi interpretasinya begitu. Kenapa coba? Atau ditambah lagi, di atas oh ya, posisinya di atas, rata-rata posisinya di atas rata-rata capaian tugas perkembangan. Kenapa ditambah ini? Lihat posisinya, kan di atas rata-rata. Tadi rata-rata capaian tugas perkembangannya 3,2, kalau landasan hidup religius 3,25, tinggi mana? Tinggi 3,25, beda 0,05 bedanya gitu ya. Tipis, tapi kita bisa interpretasikan seperti itu. Yang kedua, terus misalnya yang kedua adalah landasan perilaku etis, perilaku beretika siswa gitu ya. Umumnya, wah ini kalau dibulatkan 3,5, jadi bahasanya yang tadi, profil aspek landasan perilaku etis siswa kelas 5A itu berada pada tingkat antara konformitas
menuju sadar diri, begitu ya. Dan jauh misalnya ini bahasa interpretasinya ya, bahasa ngobrol dengan, orang tuanya, dengan konseli, dengan klien, itu jauh hampir rata-rata setengahnya di atas konformitas. Karena apa? Karena dari sisi rata-rata capaian tugasnya juga dia jauh, Kak, capaian tugasnya hanya 3,2, sedangkan perilaku etis di kelas ini dia berarti, kehidupan religiusnya kita bisa interpretasikan lumayanlah konformitas. Kalau misalnya disuruh berdoa, ikut berdoa karena bareng dia gitu misalnya, lebih sedikit ada kesadaran diri, "Oh iya doa itu akan menghantarkan pada, kebaikan," misalnya. Sebagian ada yang mikir gitu. Dan perilaku etis, perilaku etika dengan lingkungan, dengan teman, dengan guru dan segala macam, perilaku etisnya itu di atas rata-rata menuju sadar diri dia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dan seterusnya. Bisa diterjemahkan seperti itu. Bebas sebetulnya, cuma ya tentu saja ini berdasarkan ini ya, apa, pengalaman menggunakan atau menginterpretasikan data ini menjadi kata-kata gitu ya. Kan ini harus disampaikan kepada kepada orang tua atau misalnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti kepala sekolah, apa dan seterusnya. Oke. Nah, ini cukup ya, berarti ini bisa diterjemahkan satu-satu nih. Oke, yang berikutnya kematangan emosional di atas rata-rata capaian tugas perkembangan. Artinya mereka sudah cenderung sadar diri, tapi masih juga didominasi oleh, perilaku konformitas. Nah, kita lihat ada beberapa aspek yang di bawah capaian tugas perkembangan, per aspek ini di kelas 5A ini adalah aspek 4 yaitu kematangan intelektual, aspek 5 kesadaran tanggung jawab, serta aspek ke berapa ini, 9 wawasan dan persiapan karir dan hubungan teman sebaya nih, rendah dan yang paling rendah, hubungan dengan teman sebaya. Nih ya ini agak aneh juga nih ya, perilaku etisnya tinggi tadi, tapi kok hubungan dengan teman sebayanya kurang, berarti apa nih? Bisa jadi karena apa namanya, ya tadi dominan konformitas tadi secara rata-rata ya. Jadi, hadirnya si anak ini di satu kelompok bukan karena kesadaran, bukan karena, aku ingin diterima, tapi sebetulnya dengan teman sebayanya itu ada yang mengganjal gitu, hubungannya kurang kurang matang. Hadirnya itu hanya untuk kepentingan egosentrisme dirinya gitu ya. Misalnya, saya main karena apa, karena bukan karena menghargai teman, ingin menemani dia main, tapi aku akan memperoleh kesenangan dari main itu tidak peduli pada, temannya begitu ya. Nah, tetapi dia tetap menjaga perilaku etikanya karena tinggi nih. Jadi, anak-anak ini tuh cenderung, oke, kita main bareng, tapi untuk kepentingan gue sendiri ya, kalau gue menang atau gue kalah pokoknya gue nggak mau tahu pokoknya yang penting aku harus menang. Hubungan dengan teman sebayanya nggak bagus, tapi secara etika dia bermain aman juga, perilaku etisnya karena tinggi juga perilaku etisnya. Berarti misalnya dia jaga kata-kata tapi sebenarnya niatnya agak buruk gitu. Tapi ini namanya juga interpretasi. Nah, tentu saja tidak untuk dibuat statement seperti saya tadi dengan buruk sangka apa segala macam. Cuma kita lihat hasil kan ini ingat prinsipnya tugas-tugas berkembangan ini aspek-aspeknya saling berkaitan. Kalau satu tinggi, kalau yang lain rendah ini maknanya beda. Kalau yang lain rendah juga ini maknanya beda. Ini ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah ini apa, sikap kritis kita sangat dituntut untuk membaca data ini. Sikap kritis yang dimaksud seperti apa? Nah saya aneh barusan kan, kematangan hubungan dengan teman sebaya itu sangat rendah, tapi perilaku etisnya bagus, tidak ada persoalan. Apakah perilaku etis itu hanya berlaku pada orang tua saja misalnya, atau orang yang lebih tua dari si anak ini, sehingga dengan teman sebaya itu skornya kecil tadi. Tapi dia konformis, dia ini ikut gabung, tapi hubungannya ada perang dingin nih. Ada tetap rasa egosentrisme ingin menang, ingin menguasai, ingin dominan, itu kan karakteristik anak kecil juga begitu ya, seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman tugasnya adalah menjabarkan profil kelompok ya. Yang kedua ini profil kelompok, per aspek.
Jadi cara menginterpretasikannya bisa gini, bisa per aspek, gimana Pak? Ya satu-satu dijabarkan. Pertama, landasan religius, berada di atas tugas pencapaian rata-rata tugas perkembangan, aspek yang lain. Kelompok ini, masuk pada kategori level berada pada di level, konformitas gitu ya, di mana perilakunya bla 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 bla. Kemudian, aspek kedua perilaku etis, aspek ketiga perilaku emosional, aspek sampai ke aspek 10 kematangan hubungan dengan teman sebaya. Jabarkan satu-satu itu. Tapi bisa juga begini, bisa dijabarkan, sesuai tampilan yang dihasilkan output secara kritis ya, kata kuncinya ini kritis nih, kritis. Kritis bukan kritis buruk ya, kritis, tapi critical thinking gitu ya, kemampuan berpikir kritis contohnya begini, cara menginterpretasikannya. Oke, kita lihat dulu, oh yang tinggi ada, tadi nomor satu landas hidup religius tinggi, oke, perilaku etis tinggi, emosional tinggi, ini rendah-rendah, yang rendah ada berapa? Yang 3 yang mencolok. Kita bisa interpretasi begini, berdasarkan tampilan dihasilkan output secara kritis. Ini tampilan nih, yang hijau ini, secara kritis kita bisa sampaikan, profil kelompok kelas 5A, capaian anak tugas perkembangannya, rata-rata sudah mencapai kita bahasakan dulu yang, kuning ini, rata-rata sudah berada di level konformitas menuju sadar diri. Nah, tetapi ada 3 aspek yang berada di bawah rata-rata capaian tugas perkembangan, yaitu aspek kematangan intelektual, nah mungkin cara belajarnya kurang sehingga perlu diperbaiki, kemudian logika berpikir dan seterusnya. Yang kedua yang kurang itu adalah kesadaran tanggung jawab, barangkali tugas-tugasnya, sering telat, mungkin dibantu oleh orang tuanya dan seterusnya, juga hubungan teman sebayanya. Lain dengan aspek 2 3 dan 7 apa aja itu? Aspek perilaku etisnya bagus, kematangan emosionalnya bagus, mampu mengendalikan emosi dan seterusnya, mengenali emosi. Kemudian yang ketujuh, penerimaan diri dan pengembangannya juga bagus. Rata-rata sudah menerima diri, "Oh saya tuh begini ya, oh saya tuh punya posisi seperti ini ya, beda dengan dia ya," dan segala macam. Itu adalah penerimaan diri dan pengembangannya, gitu. Itu bisa interpretasinya begitu. Jadi disampaikan, Bu, Bapak, kelas, kepala sekolah ya atau yang berkepentingan, rata-rata grafik profil capaian tugas perkembangan kelompok kelas 5A itu sudah pada level mohon maaf, aduh, pada level konformitas, tetapi masih ada 3 aspek yang di bawah rata-rata, yaitu kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, dan hubungan teman sebaya. Namun begitu, ada hal positif yang lain, yaitu aspek kedua, perilaku etis, kematangan emosional, dan yang ketujuh tadi penerimaan diri dan pengembangannya berada di atas rata-rata capaian per aspek. Nah, ada apa namanya, sejajar sesuai dengan rata-rata bisa ini juga sebetulnya 0,25 kan hampir sejajar ya, dengan yang aspek ke-8 kemandirian perilaku ekonomis dan wawasan persiapan karir. Jadi anak-anak ini sudah memiliki kesadaran karir, secara konformitas orang lain punya cita-cita masa aku enggak, nah gitu. Ingat ini levelnya konformitas, bahas terus konformitas. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, cara menginterpretasikan jadi ada 2 bisa silahkan bahas per aspek atau sesuai tampilan yang dihasilkan output, dibahas secara kritis dengan melihat tampilan ini. Oke, apa yang utama yang perlu dipegang di sini adalah hafal level. Ingat ya, level-level ini menentukan gambaran, apa namanya, gambaran, capaian tugas perkembangan. Level pertama apa, impulsif impulsif, mau ini sendiri, sakahayang gitulah. Nah, kalau dalam bahasa Jerman, sakahayang. Everything it's about him, herself gitu ya.
mohon maaf Bu Epi kalau salah. Jadi it's about, who they are gitu, oke. Kemudian yang kedua adalah perlindungan diri, dia berperilaku hanya berdasarkan untuk kepentingan dirinya saja supaya terhindar dari persoalan, melindungi diri misalnya. Anak-anak kerjain PR, "Ah, aku kerjain daripada disetrap atau dihukum." Nah, kalau ketiga adalah konformitas, level di mana anak berperilaku kumaha ramena, tapi itu lumayan sudah bagus, menyadari situasi sosial, "Oh, saya harus mengikuti ini. Oh, saya harus taat aturan, untuk, kebersamaan, untuk menjaga stabilitas kondisi sosial." Nah, yang paling bagus di SD ini adalah sadar diri. Perilaku yang didorong atas dasar pemahaman diri sendiri, keputusan, alternatif, dan seterusnya itu didorong oleh kesadaran diri. Nah itu, jadi silakan hafalkan aspeknya, ada 10, hafalkan levelnya, gitu. Nah ini baru kelompok nih. Nah ini bisa diklik, distribusi frekuensinya ini statistik sih ya, dimaknainya yang penting ini, kemudian ada frekuensi konsistensinya, ini cenderung konsisten kan tadi di wilayah 7, sekian nih, rata-ratanya di sini. Kemudian kita juga bisa melihat, apa sih yang tertinggi di sana itu, di kelompok 5A ini, yang pertama adalah perilaku etis. Wah, ternyata di butir 2.1. Coba kita lihat perilaku etis. Perilaku etis 2.1. Wah, skornya besar. Coba, anak-anak di kelas 5A itu memilih tidak menyontek karena merugikan diri sendiri. Anak-anak, wah luar biasa ya. Jadi anak-anak ini kalau sedang ujian, mayoritas tidak mencontek itu karena mencontek akan merugikan dirinya sendiri. Didasari oleh, kesadaran bahwa mencontek itu barangkali perbuatan yang salah, kalau ketahuan akan dimarahi, dan akan memperoleh hukuman, dan akan berbahaya, merugikan diri sendiri. Bagus sih sebetulnya kalau kesadaran itu ada ya. Kalau bukan bukan seperti aduh saya, buruk sangka nih, bukan seperti mahasiswa yang kalau tidak mencontek, nilai saya akan sedikit misalnya. Dan itu kalau tidak mencontek, saya akan rugi gitu karena nilainya sedikit. Nah, kalau tapi masih ada sebagian yang misalnya dia milih B, saya mencontek karena orang lain juga mencontek, ah parah ini itu tidak tidak benar sekali ya. Oke, nah kemudian nah jadi ini yang skor-skornya yang tinggi nih, di item mana aja tingginya. Nah, ini untuk kepentingan pengembangan diri. Nah, tapi juga kita bisa melihat 8 butir terendah. Nah, coba yang terendah. Yang pertama di aspek kemandirian perilaku ekonomis, rendah sekali ini anak-anak milihnya. Kita lihat judulnya, kemandirian perilaku ekonomis di soal 84. Coba anak-anak ini, ngasih skor sangat rendah sekali, yaitu dia milih A ya, rata-rata mereka milih A. Saya ingin segera membelanjakan uang tabungan yang sudah terkumpul. Wah, sangat impulsif sekali kan, punya uang dikumpulkan, terserah gue mau kapan juga dan ingin cepat gitu bikin belanja tabungannya gitu. Yang paling bagus, nih 4 katanya, "Saya tidak begitu mengharapkan pemberian dari orang tua." Wah, ini anak kecil sudah memikir perilaku ekonomis bahwa dirinya harus menghasilkan sesuatu dan tidak bergantung pada orang tua. Gitu. Nah, maka kemandirian perilaku ekonomis ini bisa kita tingkatkan melalui perlakuan pembelajaran atau melalui perlakuan pendidikan yang lain. Contoh misalnya tadi anak-anak teh kok nabung tapi kok impulsif gitu nih di kelas ini. Ah, kita bisa berikan materi atau pembahasan kepada anak-anak tentang, "Yuk Bang, Bing, Bung, kita nabung." Jadi kan nabung itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya keyakinan tentang masa depan, nabung itu. Jadi orang-orang yang nabung itu orang-orang yang optimis. Bagi Anda yang tidak nabung, tidak punya uang tabungan, Anda itu orangnya pesimis, impulsif, punya duit langsung belanjain atau hedon ya, tidak memikirkan masa depan begitu ya. Tapi ini bercanda aja ya. Nah, maksud saya kemandirian perilaku ekonomis pada bagian tabungan ini, kita bisa bikin program kesadaran tentang atau sekarang lagi rame financial
literacy. Jadi literasi finansialnya kita tingkatkan. Bahwa kalau memperoleh uang jajan tidak boleh dibelanjakan semuanya, sebagian ditabung dan tabungan itu untuk masa depan. Barangkali ada kebutuhan yang lebih mendesak, lebih penting, tidak main beli 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 seperti tadi skornya yang sangat banyak dipilih begitu ya. Oke, nah ada ini. Nah, 5 ini kita bisa buatkan program, program recovery, program pengentasan, program peningkatan supaya hal-hal ini, topik-topik ini tidak terjadi lagi pada siswa. Tadi yang misalnya perilaku ekonomis siswa kita desain, kita bantu, kita perlakukan kita buat materinya supaya siswa di kelas 5A ini memiliki kemampuan perilaku ekonomis, yaitu menabung, menata keuangan, atau kurang lebih, konsepnya adalah literasi finansialnya kita tingkatkan. Nah, ada tentang peran sosial wanita, ya kita lihat, sekali lagi ya 6.4 nih, kita contoh yang terakhir nih, terakhir. Peran sosial wanita yang rendahnya katanya 6.4. 6.4. Coba dia memilih D rata-rata, mereka ya, mereka. Saya tahu ada perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan. Coba kalau yang tingginya. Saya memperlakukan laki-laki dan perempuan sederajat. Waduh, ya itu memang sama aja gitu ya. Walaupun ya kita juga harus kritis ya. Derajat, di sini adalah maksudnya persamaan kedudukan, hak, dan segala macam, tetapi tentu saja siswa harus tahu ada perbedaan. Nah, tahu bedanya saja itu skornya 1, tetapi kalau tahu beda dan memperlakukan perempuan dan laki-laki atau dengan jenis berkelamin yang berbeda sederajat, itu sudah lebih baik. Jadi skornya 4 itu. Nah, kita bisa bikin materi tertentu nih, anak-anak, nanti bukan hanya perbedaan sifat saja yang perlu kalian pahami, tetapi kita memperlakukan lawan jenis kita itu juga harus sederajat. Jangan karena, "Ah, dia mah beda jenis kelaminnya, aku nggak mau main." Nah, bukan gitu. Tapi memperlakukan laki-laki dan perempuan sederajat, gitu. Nanti kita bikin bikin materinya. Jadi dari 5 aspek ini diperbutir item ini kita bisa kembangkan aspek-aspek itu. Nah, makanya pada mata kuliah evaluasi kan dulu, Anda diharapkan mengembangkan satu karakteristik tertentu yang melekat pada diri anak, kita ukur, tahu ukurannya, mana yang tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah kita tingkatkan, yang tinggi kita kembangkan, yang sedang itu mencapai rata-rata, tentu masih kita bisa kembangkan juga. Nah, saya kira itu nih, karena ini menjelang sholat subuh, ini kita baru analisis kelompok, begitu ya. Nanti dibuatkan interpretasinya seperti ini, nanti tugasnya akan saya ini kan ya, apa namanya, buat terstruktur lah, seperti yang ketika luring gitu ya. Oke, jadi kita sudah, belajar, saya review dulu, bagaimana cara menginterpretasikan apa saja yang ada di sini dari sisi, kelompok gitu ya, gambaran kelas gitu ya, pada tingkat kelas. Belum analisis individu, belum. Nah, nanti di video selanjutnya supaya lebih detail begitu ya, kita akan bagi dan ini juga mungkin terlalu panjang supaya tidak menjemukan. Nah, nanti kita lihat profil-profil individu. Nah, ini banyak nih warnanya, kok ada ijonya juga, ada kuningnya juga, seperti tadi, ya memang itu kelompok. Kok ini merah, ya memang ini individual, ciri khasnya begitu. Saya kira untuk sementara kita sudah belajar terkait dengan profil kelompok. Di video berikutnya kita akan pelajari bagaimana cara mempertanggungjawabkan, hasil didikan kita, kita laporkan kepada orang tua atau pihak yang berkepentingan, menjelaskan perkembangan atau capaian tugas perkembangan dari 10 aspek yang dijalani oleh siswa kita. Saya kira itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Anda sehat selalu. Kemudian, saya sampaikan permohonan maaf, mungkin baru di pertemuan minggu yang akan datang kita lakukan pertemuan sinkronus untuk ngecek pemahaman Anda terkait dengan ini. Kenapa dibuat video semacam ini? Supaya bisa diulang-ulang, ya jam tayang YouTube-nya supaya nambah lah ya, enggak juga lah. Kalau Anda ingin subscribe tentu saja silahkan, bagus sekali dan ya ayo subscribe dong, gitu ya. Nah, tapi itu tidak dimonetisasi, ada channel yang lain yang
saya sedang kembangkan untuk kepentingan lembaga begitu ya. Nanti saya informasikan lebih lanjut. Nah, untuk pada kesempatan ini saya kira cukup. Anda targetnya adalah memiliki pemahaman bagaimana dari mulai input data, kalau video sebelumnya itu bagaimana install dan fitur menu, kalau hari ini tadi belajar tentang input data, kemudian belajar tentang bagaimana menginterpretasikan grafik profil kelompok, cara menginterpretasikannya dari mulai level maupun aspek, baik itu bisa dilakukan secara satu-satu per aspek atau dilakukan secara kritis, misalnya melihat mana yang rendah, mana yang tinggi, kemudian kita berkata-kata, gitu ya. Nanti kita akan semakin Anda terlatih melihat grafik dan menyampaikan datanya, itu semakin bagus, gitu. Silakan aja ulang-ulang video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya untuk interpretasi, individu.